Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah jika video ini muncul di beranda Anda, ketahuilah bahwa ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang hamba. Semua yang sampai kepada kita, baik berupa nikmat maupun ujian adalah atas izin dan kehendak-Nya. Maka bersyukurlah karena Allah masih berkenan menghadirkan kita dalam sebuah majelis ilmu dan zikir, meskipun hanya melalui layar kecil di hadapan kita saat ini. Saudaraku fillah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita iringi hati kita dengan rasa cinta kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecil cinta kita yang kelak di akhirat akan kita panen dengan syafaat beliau. Dan jangan lupa, Anda juga bisa menuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mengaminkan. Betapa indahnya bila saudara seiman saling mendoakan. Meski tak saling mengenal wajah, namun ikatan doa mampu melintasi jarak dan waktu. Semoga Allah mudahkan segala urusan Anda. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang memiliki hutang Allah lunaskan, yang sedang mencari pekerjaan Allah bukakan jalan terbaiknya, dan semoga doa-doa yang selama ini Anda pendam dalam hati segera Allah wujudkan dengan cara terbaik menurut-Nya. Saudaraku tercinta, ada sebuah rahasia yang sering luput dari perhatian kita. Rahasia yang sebenarnya Allah buka lebar-lebar bagi siapapun yang ingin mengetuk pintu langit. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang terlelap hingga kehilangan kesempatan berharga itu. Kesempatan yang bisa jadi hanya hadir sekali dalam hidup kita. Waktu itu disebut dengan tahajud, salat malam di sepertiga akhir malam. Tahajud bukan sekadar ibadah sunnah. Ia adalah jalan paling sunyi, jalan yang jarang dilalui orang, tetapi justru disitulah Allah letakkan kemuliaan yang tak terhingga. Ketika dunia sedang tidur lelap, ketika lampu-lampu rumah mulai redup, dan suara-suara manusia padam, disitulah seorang hamba berdiri, menundukkan wajah, menangis di hadapan Rabb-Nya. Tidakkah kita merasa getir bahwa siang hari kita terlalu sibuk dengan dunia, sementara malam hari pun kita serahkan seluruhnya kepada tidur? Padahal di waktu tahajud Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan berseru, "Siapa di antara hambaku yang memohon, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampun, niscaya aku ampuni." Betapa dahsyat panggilan ini, namun berapa banyak dari kita yang menjawabnya. Ada satu kalimat, satu doa, satu ucapan hati yang mampu mengguncangkan arsy Allah. Bila keluar dari mulut seorang hamba dengan penuh ketundukan dan keikhlasan, kalimat itu bisa jadi tidak panjang, tidak rumit, bahkan mungkin hanya beberapa kata saja. Tetapi ketika keluar dari hati yang benar-benar berserah, ia menembus lapisan langit, menggetarkan para malaikat, dan Allah sendiri yang menjawab dengan kasih sayangnya. Saudaraku, apakah kita pernah benar-benar menangis dalam doa? Menangis bukan karena terluka oleh manusia, melainkan karena sadar betapa kita ini penuh dosa, betapa kita sering lalai, betapa kita jarang bersyukur. Tahajud adalah tempat terbaik untuk menangis. Tangisan di hadapan Allah adalah tangisan yang tidak membuat lemah, justru menjadi sumber kekuatan baru. Mungkin Anda sedang merasa hidup begitu berat, masalah datang bertubi-tubi, hati penuh luka, penuh kecewa, harapan seakan pupus, pintu rezeki terasa tertutup, dan doa-doa yang dipanjatkan siang hari seakan tidak berjawab. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ada satu pintu yang belum kita ketuk dengan sungguh-sungguh, yaitu pintu tahajud. Bayangkan, di saat manusia lain tenggelam dalam mimpi, Anda justru berdiri di hadapan Allah. Anda menadahkan tangan, menyebut namanya dengan penuh cinta, lalu melafalkan satu kalimat doa yang sederhana namun dahsyat. Saat itu, tidak ada penghalang antara Anda dan Rabb Anda. Malaikat mengaminkan, langit terbuka, dan arsy bergetar karena keikhlasan hati seorang hamba yang kecil, yang merasa hina, namun begitu tulus memohon kepada Allah yang Maha Besar. Tahajud adalah waktu di mana takdir bisa berubah. Ya, takdir yang sudah Allah tetapkan pun bisa Allah ganti, bila hambanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jika Ia berkehendak, maka kun fayakunu, jadilah, maka terjadilah. Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan itu. Bisa jadi, doa yang selama ini Anda panjatkan dengan air mata, doa yang Anda tuliskan di catatan kecil atau hanya simpan dalam hati, akan Allah kabulkan di waktu tahajud. Bahkan dengan hanya satu kalimat doa,
yang benar-benar keluar dari hati terdalam, hidup Anda bisa berubah. Maka dari itu, mari bersama-sama kita pelajari apa rahasia dari kalimat agung itu. Apa yang membuatnya begitu istimewa, hingga mampu menggetarkan arsy dan mengubah takdir. Ada 6 hal penting yang perlu kita pahami bersama. Mari kita bahas satu persatu dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah berkenan menanamkan hikmahnya sebagai salat malam tahajud. Bukan sekadar ibadah tambahan yang dilakukan setelah tidur. Ia adalah sebuah perjalanan spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar mau bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Dalam kesunyian malam, ketika dunia terlelap, seorang hamba yang bangkit untuk bersujud di hadapan Tuhannya sedang memilih jalan yang tidak populer, jalan yang jarang ditempuh, tetapi jalan yang sangat agung di sisi Allah. Mengapa tahajud begitu istimewa? Karena di waktu itulah semua kesibukan dunia mereda. Siang hari penuh hiruk-pikuk, penuh suara manusia, penuh ambisi dan kesibukan. Bahkan salat 5 waktu yang kita kerjakan di siang hari pun terkadang dikerjakan dengan tergesa-gesa, karena hati kita masih terikat oleh pekerjaan, urusan rumah tangga, atau masalah dunia. Namun ketika malam tiba, terutama sepertiga malam terakhir, dunia benar-benar sunyi. Hanya ada kegelapan, hanya ada diri kita, hanya ada Allah. Pada waktu itu, hati jauh lebih mudah khusyuk, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih tenang untuk berbicara dengan Allah. Tahajud adalah ibadah yang Allah sendiri abadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Ayat ini menegaskan bahwa tahajud bukan sekadar amalan biasa, melainkan sebuah jalan untuk diangkat derajat kita oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan tahajud, meskipun beliau sudah dijamin masuk surga. Itu menunjukkan betapa besar nilai ibadah ini. Lebih dari itu, tahajud adalah salat yang paling dicintai Allah setelah salat fardu. Nabi bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam." HR Muslim. Bayangkan kita diberi kesempatan untuk mengerjakan sebuah ibadah yang derajatnya hampir sejajar dengan kewajiban, yang nilainya begitu agung, tetapi statusnya masih sunnah. Allah dengan penuh kasih memberi ruang bagi hambanya untuk meraih kedekatan tanpa memberatkan dengan kewajiban. Tahajud juga menjadi ciri khas orang-orang beriman yang sejati. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16, Allah menyebutkan, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang rela meninggalkan kasur empuknya di malam hari adalah mereka yang benar-benar mendahulukan Allah di atas kenyamanan dunia. Mereka memilih bangkit di tengah kantuk, berwudu dengan air yang dingin, lalu menghadap Rabb dengan penuh kerendahan hati. Keutamaan tahajud bukan hanya terletak pada pahalanya, tetapi pada dampaknya bagi hati dan jiwa. Orang yang rutin tahajud akan merasakan ketenangan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia akan lebih sabar menghadapi cobaan, lebih lapang dada menerima takdir, lebih jernih dalam berpikir, dan lebih kuat dalam menjalani hidup. Karena ia sudah terbiasa bersandar pada Allah di saat orang lain lalai, maka Allah pun membantunya di saat orang lain kesulitan. Sungguh, jika seorang hamba ingin merasakan bagaimana indahnya dekat dengan Allah, maka cobalah tahajud. Jangan hanya tahu lewat cerita, tapi rasakan sendiri. Ketika kita berdiri dalam gelapnya malam, membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu air mata menetes tanpa terasa, saat itu kita akan sadar betapa kecilnya diri kita dan betapa besarnya Allah. Inilah salah satu rahasia mengapa tahajud disebut sebagai salat paling istimewa, karena ia bukan sekadar ritual, melainkan perjumpaan hati dengan Sang Pencipta yang Maha Lembut. 2. Kalimat agung yang menggetarkan ars. Di antara sekian banyak doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadits, ada kalimat-kalimat tertentu yang memiliki kedudukan sangat tinggi di sisi Allah. Kalimat yang bila diucapkan dengan hati penuh keikhlasan, mampu mengguncang arsy singgasana Allah yang agung. Apa maksud menggetarkan ars? Bukan berarti Allah membutuhkan getaran itu, bukan berarti arsy goyah karena kalimat kita, tetapi ini adalah bentuk ungkapan betapa Allah begitu menghargai doa seorang hamba yang tulus hingga doa itu menggemakan semesta. Salah satu kalimat yang sangat dikenal adalah doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus. Doa itu sangat singkat tetapi syarat makna.
La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini disebut juga sebagai Zikir Yunusiyah. Rasulullah bersabda, doa Zunnun, Nabi Yunus, ketika ia berdoa dalam perut ikan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu hajat kecuali Allah akan kabulkan baginya. H.R. Ahmad, Tirmidzi, dan lain-lain. Kalimat ini istimewa karena mengandung 3 unsur penting: tauhid, pengagungan, dan pengakuan dosa. Pertama, ia menegaskan keesaan Allah, La ilaha illa anta. Kedua, ia mengagungkan Allah, Subhanaka, Engkau Maha Suci, tidak ada kekurangan padamu. Ketiga, ia mengakui kelemahan diri, Inni kuntu minadz zalimin, aku adalah orang yang zalim, aku penuh dosa, aku bersalah. 3 unsur ini adalah inti dari doa yang tulus. Dan ketika doa seperti ini diucapkan pada waktu tahajud, ia menjadi sangat dahsyat. Mengapa kalimat ini mampu menggetarkan arsy? Karena ia lahir dari hati yang benar-benar terjepit, hati yang tidak punya jalan keluar selain Allah. Bayangkan Nabi Yunus sendirian dalam kegelapan perut ikan, di dasar laut, tidak ada manusia lain yang tahu, tidak ada cahaya, tidak ada jalan lari, tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Allah. Dari situ keluar doa yang murni, doa yang benar-benar lepas dari kepura-puraan. Inilah doa yang benar-benar Allah cintai. Demikian pula dengan kita, ketika kita berdoa dengan hati yang penuh kepasrahan, doa itu tidak hanya keluar sebagai ucapan bibir, tetapi sebagai jeritan jiwa. Dan doa seperti inilah yang para malaikat aminkan, doa yang membuat pintu langit terbuka. Selain doa Nabi Yunus, ada kalimat lain yang juga memiliki kedudukan tinggi, yaitu kalimat istighfar. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, memberikan kebahagiaan dari setiap kesedihan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah. Kalimat istighfar yang sederhana, Astaghfirullahalazim, bila diucapkan dengan hati penuh penyesalan, mampu menghapus dosa-dosa besar dan membuka pintu keberkahan hidup. Kalimat agung ini menjadi semakin kuat ketika diucapkan pada tahajud, karena di waktu itu, suasana hati lebih jernih, kita lebih dekat dengan Allah, dan pintu doa lebih terbuka. Satu kalimat sederhana, bila keluar dari hati yang tulus, bisa lebih berharga daripada 1000 kata doa yang panjang tetapi kosong dari rasa. 3. Doa tulus yang mengubah. Takdir. Salah satu keajaiban tahajud adalah kemampuannya mengubah takdir. Konsep ini sering membingungkan sebagian orang. Bukankah takdir sudah ditetapkan Allah? Bagaimana mungkin bisa berubah? Jawabannya adalah, benar, takdir sudah ditulis di Lauh Mahfuz, tetapi Allah dengan rahmatnya memberikan ruang bagi doa untuk menjadi sebab perubahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali amal kebaikan. H.R. Tirmidzi. Doa adalah bentuk permohonan kita kepada Allah, agar Dia menetapkan takdir yang terbaik bagi kita. Ada takdir yang sifatnya mu'alaq, tergantung, yang bisa berubah jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Misalnya, seseorang ditakdirkan akan sakit, tetapi jika ia berdoa, Allah bisa mengganti takdir itu dengan kesehatan. Seseorang ditakdirkan miskin, tetapi dengan doa dan usaha, Allah bisa membuka pintu rezeki baginya. Tahajud adalah waktu terbaik untuk berdoa mengubah takdir. Mengapa? Karena doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam terakhir adalah doa yang paling mustajab. Allah sendiri yang menawarkan, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. H.R. Bukhari dan Muslim. Ini adalah janji Allah, bukan sekadar kata-kata manusia. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh di waktu tahajud, kita sebenarnya sedang mengetuk pintu takdir. Kita sedang berkata kepada Allah, Ya Allah, aku ridha dengan ketetapan-Mu, tetapi aku memohon agar Engkau berkenan menuliskan yang lebih baik untukku. Doa ini tidak hanya akan berpengaruh pada hidup kita di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena bisa jadi dengan tahajud, Allah hapuskan musibah yang seharusnya menimpa, atau Allah gantikan takdir buruk dengan takdir yang penuh rahmat.
Perhatikan bagaimana doa Nabi Yunus mampu mengubah takdir. Seharusnya ia binasa di dalam perut ikan, tetapi karena doa tulusnya Allah menyelamatkannya dan mengangkat derajatnya. Demikian pula dengan kita. Doa tulus di waktu tahajud mampu mengubah jalan hidup kita, meski kita merasa semuanya sudah tertutup. Saudaraku, banyak orang yang merasakan keajaiban ini. Ada yang berbulan-bulan tidak punya pekerjaan, lalu setelah istiqamah tahajud, Allah bukakan pintu rezeki. Ada yang sudah lama sakit, lalu Allah sembuhkan setelah ia menangis dalam tahajud. Ada yang rumah tangganya hampir hancur, tetapi setelah memohon di malam hari, Allah satukan kembali. Semua ini bukan kebetulan, tetapi buah dari doa tulus yang dipanjatkan di waktu paling mustajab. Doa yang mampu mengubah takdir bukanlah doa yang panjang dengan kata-kata indah, tetapi doa yang keluar dari hati yang hancur, hati yang sadar bahwa tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Inilah inti dari tahajud. Ketika kita benar-benar tunduk, doa itu menembus langit dan Allah menjawab dengan caranya yang paling indah. Saat tahajud, kesucian hati adalah inti dari ibadah tahajud. Seseorang bisa saja berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan dan melafalkan doa panjang, tetapi bila hatinya kotor oleh sombong, ria, atau kelalaian, doa itu hanya berhenti sebagai ucapan bibir semata. Namun bila hati benar-benar suci, penuh dengan kerendahan dan penyesalan, walau hanya satu kalimat sederhana yang diucapkan, ia mampu mengguncang arsy dan menembus langit. Bangun di waktu tahajud sejatinya adalah simbol kesucian hati. Mengapa? Karena hanya orang yang hatinya bersih dari cinta dunia berlebihan yang rela meninggalkan tidurnya demi Allah. Hanya orang yang sadar akan dosa-dosanya yang sanggup berwudu dengan air dingin, lalu menangis di hadapan Sang Pencipta. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan orang-orang seperti ini dengan kalimat yang begitu indah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. As-Sajdah 16. Kesucian hati bukan berarti tidak punya dosa. Semua manusia penuh dosa. Bahkan orang yang paling rajin ibadah pun masih memiliki kekurangan. Tetapi kesucian hati di sini adalah keadaan di mana seseorang benar-benar mengakui dosa-dosanya, tidak membanggakan amalnya, dan merasa hina di hadapan Allah. Hati yang suci adalah hati yang tidak sombong ketika berdoa, tidak menganggap dirinya layak mendapatkan apapun, tetapi tetap berharap rahmat Allah yang luas. Bayangkan, ketika seseorang berdiri di sepertiga malam, suasana hening, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Lalu ia menangis. Ia menunduk mengucapkan, "Ya Allah, aku ini lemah, aku ini penuh dosa, aku ini tidak pantas. Tapi aku butuh Engkau. Aku mohon ampunanmu, aku mohon kasih sayangmu." Kalimat sederhana ini, bila keluar dari hati yang suci, lebih berharga daripada doa panjang yang keluar dari hati yang sombong. Kesucian hati saat tahajud juga tampak dari niat yang lurus. Orang yang benar-benar ikhlas tahajud tidak melakukannya demi dipuji, tidak pula demi dianggap saleh oleh manusia. Bahkan ia lebih senang jika orang lain tidak tahu bahwa ia salat malam, karena ia sadar ibadah ini hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Inilah yang membuat doa tahajud begitu mustajab, karena ia lahir dari keikhlasan murni. Ketika hati sudah suci, doa menjadi ringan. Tidak perlu kata-kata yang indah, tidak perlu panjang, bahkan hanya dengan diam pun Allah tahu isi hati kita. Kesucian hati ibarat pintu yang terbuka lebar, dan doa adalah angin yang masuk. Dengan hati yang bersih, semua doa yang keluar akan sampai pada tujuan, yaitu Allah yang Maha Mendengar. Keterhubungan langsung dengan Allah. Tahajud adalah momen paling pribadi antara hamba dengan Rabbinya. Salat 5 waktu memang wajib dan penuh keutamaan, tetapi kita melaksanakannya bersama banyak orang, di masjid, di kantor, atau di rumah. Ada suasana sosial yang mengiringinya. Berbeda dengan tahajud, ia benar-benar ibadah sunyi. Tidak ada yang tahu selain kita dan Allah. Bahkan istri atau suami yang tidur di samping pun bisa tidak tahu kalau kita bangun untuk salat malam. Di saat itu, hubungan kita dengan Allah menjadi sangat dekat. Tidak ada sekat, tidak ada penghalang. Kita berbicara langsung kepadanya, seolah-olah seluruh dunia berhenti. Hanya tersisa kita dan Rabb semesta alam. Inilah yang disebut dengan momen keterhubungan langsung. Tidak ada distraksi, tidak ada urusan pekerjaan, tidak ada obrolan dunia, hanya ada doa dan tangisan. Keterhubungan ini membuat doa di waktu tahajud berbeda kualitasnya. Doa yang dipanjatkan siang hari sering bercampur dengan kesibukan, sehingga hati tidak sepenuhnya fokus.
Tetapi doa di waktu tahajud benar-benar hadir dari kedalaman jiwa. Hati yang kosong dari hiruk-pikuk dunia menjadi lebih mudah menyerap cahaya ilahi. Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama dalam hal ini. Beliau sering tahajud hingga kakinya bengkak, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Ketika ditanya mengapa masih begitu bersungguh-sungguh, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Jawaban ini menunjukkan bahwa tahajud bukan semata untuk meminta, tetapi juga untuk merasakan nikmatnya berhubungan langsung dengan Allah. Saudaraku, mungkin selama ini kita merasa doa-doa kita tidak terkabul. Mungkin kita sudah berdoa siang malam, tetapi hasilnya belum terlihat. Cobalah rasakan perbedaan antara doa siang dan doa tahajud. Doa siang mungkin penuh tergesa, tetapi doa tahajud penuh khidmat. Doa siang mungkin masih ada ria, tetapi doa tahajud hanya Allah yang tahu. Karena itulah doa tahajud lebih sering dikabulkan. Keterhubungan langsung ini juga membuat kita lebih mudah curhat kepada Allah. Kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada manusia, bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Tetapi di tahajud kita bisa meluapkan semua itu kepada Allah. Kita bisa menangis sepuasnya, menceritakan semua beban, tanpa takut dihakimi atau dihina. Allah mendengar dengan penuh kasih, dan justru dengan curhat itu hati kita menjadi lebih tenang. Inilah sebabnya mengapa tahajud begitu berharga. Ia bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan sebuah ruang pribadi, sebuah ruang suci di mana seorang hamba bisa merasa paling dekat dengan Allah. Saat itu, semua doa menjadi ringan, semua keluh kesah menemukan tempatnya, dan semua harapan terasa mungkin. Kekuatan kalimat singkat. Namun menggetarkan, seringkali kita berpikir bahwa doa yang mustajab harus panjang, penuh kata-kata indah seperti doa para ulama atau ustadz. Padahal yang membuat doa dikabulkan bukan panjang pendeknya kata-kata, melainkan isi hati di baliknya. Satu kalimat singkat, bila keluar dari hati yang ikhlas, bisa lebih berharga daripada 1000 kalimat panjang yang kosong. Kalimat singkat itu bisa berupa doa istighfar, astaghfirullah. Bisa juga berupa doa tauhid, la ilaha illallah, atau doa kepasrahan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat-kalimat ini sederhana tetapi syarat makna. Ketika diucapkan di waktu tahajud, dengan hati yang penuh kesadaran, kalimat itu mampu mengguncang arsy. Mengapa bisa begitu? Karena kekuatan doa tidak terletak pada bentuk, tetapi pada energi keikhlasan yang mengiringinya. Ketika seorang hamba berkata, "Ya Allah, ampuni aku," dengan air mata yang jatuh, doa itu lebih kuat daripada doa panjang yang diucapkan tanpa rasa. Allah tidak butuh kata-kata indah kita, Allah butuh hati kita yang tunduk. Kalimat singkat juga lebih mudah diulang. Di waktu tahajud kita bisa berulang-ulang mengucapkannya, hingga hati benar-benar meresapinya. Misalnya kita mengucapkan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ulangi terus, kita tangisi terus, hingga kalimat itu bukan sekadar doa, tetapi menjadi teriakan jiwa. Saat itu Allah mendengar, para malaikat mengaminkan, dan takdir pun bisa berubah. Kekuatan kalimat singkat juga memberi pelajaran penting, bahwa Allah dekat. Kita tidak perlu susah payah merangkai kata-kata panjang untuk menyampaikan doa. Cukup satu kalimat yang tulus, Allah sudah paham isi hati kita. Bahkan tanpa ucapan pun Allah sudah tahu. Tetapi ketika kita mengucapkan kalimat itu dengan penuh rasa, itu menjadi tanda pengakuan, tanda bahwa kita benar-benar bergantung hanya kepadanya. Saudaraku, jangan remehkan kalimat-kalimat pendek dalam doa. Kadang justru dari kalimat sederhana itulah Allah turunkan pertolongan besar. Satu kalimat tahajud bisa menjadi penentu nasib seseorang, bisa membuka pintu rezeki, bisa menyelamatkan dari musibah, bahkan bisa menjadi jalan menuju ampunan. Maka ketika kita berdiri di sepertiga malam, jangan merasa bingung jika tidak hafal doa panjang. Ucapkan saja kalimat yang singkat, yang sesuai dengan hati kita. Bisa doa minta ampun, doa syukur, doa memohon pertolongan. Yang penting adalah tulus, ikhlas, penuh pasrah. Saat itulah, satu kalimat bisa menggetarkan arsy dan mengubah bersama-sama membahas kalimat yang begitu agung di waktu tahajud, yang mampu menggetarkan arsy Allah dan menjadi sebab berubahnya takdir. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada amalan yang sia-sia di hadapan Allah. Setiap tetes air mata, setiap bisikan doa di sepertiga malam terakhir, setiap kerendahan hati dalam sujud, semuanya adalah saksi cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Tahajud bukan hanya ibadah, tetapi ia adalah jalan pulang, tempat curhat, tempat mengadu,
sekaligus pintu besar untuk menggapai kasih sayang Allah. Dari 6 poin yang telah kita renungkan, kita belajar bahwa rahmat Allah jauh lebih luas dari segala kesedihan kita, lebih besar dari segala ketakutan kita, dan lebih indah dari segala harapan yang pernah kita bayangkan. Maka siapapun di antara kita yang merasa kecil, lemah, penuh dosa, jangan pernah putus asa. Malam adalah kesempatan. Tahajud adalah ruang rahasia. Kalimat doa itu adalah kunci. Sahabat langit hati, mari kita jadikan tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, tetapi sebagai nafas hidup kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, melapangkan rezeki, menguatkan hati, menyembuhkan luka, dan meneguhkan langkah kita di jalan yang lurus hingga bertemu dengannya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar, sertakan juga doa dan hajatmu agar kita bisa bersama-sama mengaminkannya. Semoga channel Langit Hati ini selalu menjadi wasilah kebaikan, pengingat di kala lalai, dan cahaya di hati kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap kuat, tetap istiqamah, dan jangan berhenti berharap kepada Allah. Karena selama doa masih terucap, harapan itu belum pernah mati.